Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring, khususnya mata pelajaran ekonomi dalam bab konsep dasar ekonomi part 1 bersama dengan Ibu Enda Rosmala Arum selama 1 tahun ke depan. Semoga kalian dapat mempelajarinya dengan baik ya. Kenapa sih kita belajar ekonomi? Ekonomi sebenarnya suatu ilmu yang sering beriringan dalam kehidupan tanpa kita sadari. Seperti contoh kecil, kalian mempunyai uang saku yang diberikan oleh orang tua. Uang ini diatur sedemikian rupa oleh kalian agar kebutuhan kalian akan jajan, ongkos, kuota maupun menabung dapat terpenuhi. Itu adalah salah satu contoh kecil kenapa kita harus belajar ekonomi. Ekonomi berasal dari kata oikonomia, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang artinya aturan. Jika digabungkan, oikonomia memiliki arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Ilmu ekonomi sendiri adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas atau langka. Contoh kecilnya seperti tadi, kebutuhan akan kuota, ongkos, jajan lainnya tidak terbatas terhadap jumlah uang saku kalian yang terbatas. Inti masalah daripada ekonomi sendiri adalah kelangkaan atau scarcity. Itu adalah kondisi ketika manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kelangkaan dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adanya keterbatasan benda pemenuh kebutuhan di alam. Tidak semua sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dapat segera diperbaharui, sehingga lama-kelamaan jumlahnya menjadi sangat terbatas. Contohnya, pembentukan minyak bumi memerlukan waktu hingga jutaan tahun lamanya. Yang kedua, kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kemakmuran. Berikut adalah macam-macam kebutuhan manusia. Yang pertama, berdasarkan intensitasnya. Yang kedua, berdasarkan subjeknya. Yang ketiga, berdasarkan waktunya. Dan yang keempat, berdasarkan sifatnya. Kebutuhan berdasarkan intensitasnya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Agar dapat hidup layak, manusia harus makan, berpakaian, dan mempunyai tempat tinggal. Kebutuhan primer disebut juga sebagai kebutuhan alamiah atau kebutuhan yang utama. Kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya, manusia perlu melengkapi diri dengan sepatu, tas, dan peralatan lain untuk bekerja. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat mewah untuk menaikkan status sosial. Umumnya, tujuan pemenuhan kebutuhan ini adalah untuk menaikkan status sosial. Kebutuhan mewah dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Sebagai contoh, penggunaan mobil mewah bukan lagi bertujuan sebagai sarana transportasi, tetapi untuk menunjukkan status sosial. Yang kedua adalah kebutuhan berdasarkan subjeknya. Kebutuhan berdasarkan subjeknya terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kebutuhan individu. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berguna untuk pemenuhan kepuasan pribadi. Contohnya, seorang petani membutuhkan cangkul, benih, traktor, dan alat pertanian lainnya. Yang kedua adalah kebutuhan sosial. Kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat banyak. Contohnya, kebutuhan umum adalah jalan raya, jembatan penyeberangan, taman kota, air bersih, jaringan listrik, dan fasilitas umum lainnya. Yang ketiga adalah kebutuhan berdasarkan waktunya. Kebutuhan berdasarkan waktunya terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat ini. Sebagai contoh,
Orang yang lapar harus segera makan, dan orang yang sakit harus segera berobat. Yang kedua adalah kebutuhan masa mendatang, kebutuhan yang direncanakan untuk terpenuhinya masa mendatang. Contohnya adalah orang tua menabung atau mengikuti asuransi pendidikan untuk mempersiapkan biaya kuliah anaknya. Yang keempat adalah kebutuhan berdasarkan sifatnya. Kebutuhan berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia. Contohnya seperti pakaian, makanan, minuman, dan obat-obatan. Yang kedua adalah kebutuhan rohani, kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Contohnya itu seperti agar dapat bekerja lebih baik, karyawan perlu mendapatkan nasihat, motivasi, dan latihan yang berhubungan dengan pengembangan kepribadian maupun keahlian dalam bekerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama adalah kondisi lingkungan. Orang yang tinggal di daerah beriklim dingin cenderung menggunakan pakaian tebal dan makan makanan yang mengandung kalori tinggi agar badan mereka tetap hangat. Sebaliknya, orang yang tinggal di daerah beriklim panas cenderung berpakaian tipis dan menghindari makanan yang mengandung kalori tinggi. Kedua adalah agama. Sebagai contoh, orang yang beragama Islam membutuhkan Al-Quran, sajadah, dan tasbih untuk beribadah. Sedangkan orang yang menurut agama Hindu menggunakan bunga, janu, dan perlengkapan lainnya untuk melaksanakan ritual keagamaan. Yang ketiga adalah adat istiadat. Penggunaan adat istiadat sangat terlihat ketika adanya acara pernikahan. Yang keempat adalah peradaban. Sebagai contoh, pada tahun 1980, sarana komunikasi di Indonesia masih terbatas pada telepon dan pos. Saat ini, masyarakat Indonesia dapat berkomunikasi dengan menggunakan telepon seluler dan internet. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, diperlukan barang dan jasa. Barang adalah alat pemenuhan kebutuhan manusia yang mempunyai bentuk fisik, sedangkan jasa adalah alat pemenuhan kebutuhan yang tidak berbentuk tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Barang dan jasa dapat dibedakan dari cara memperolehnya, dari kepentingannya, dari penggunaannya, dari hubungan dengan benda lain, dari proses pengolahannya, dari bentuk dan sifatnya, dan dari tujuan penggunaannya. Barang dan jasa berdasarkan cara memperolehnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang yang didapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Sebagai contoh adalah handphone, komputer, televisi, dan lain sebagainya. Barang non-ekonomi adalah barang yang jumlahnya melimpah sehingga untuk mendapatkannya tidak membutuhkan pengorbanan. Sebagai contoh, air, pasir, dan udara. Barang dan jasa berdasarkan kepentingannya. Barang dan jasa berdasarkan kepentingannya. Yang pertama adalah barang inferior. Barang inferior adalah barang pemakaiannya dikurangi jika penghasilannya bertambah dan akan bertambah jika penghasilannya berkurang. Contohnya di sini adalah sandal jepit, barang bekas, dan barang tiruan lainnya. Yang kedua adalah barang esensial. Barang esensial adalah barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaannya tidak dipengaruhi dengan pendapat. Contohnya itu adalah beras, gula, minyak sayur, dan bensin. Yang ketiga adalah barang normal. Barang normal adalah barang yang permintaannya bertambah pada saat pendapatannya meningkat dan sebaliknya, permintaannya akan berkurang ketika pendapatannya menurun. Contohnya seperti baju, buku, dan komputer. Yang keempat adalah barang mewah. Barang mewah adalah barang yang berharga dan dapat menaikkan status sosial. Contohnya di sini adalah perhiasan, berlian, mobil mewah, dan kapal pesiar. Barang dan jasa berdasarkan penggunaannya. Barang dan jasa berdasarkan cara penggunaannya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah barang pribadi. Barang pribadi adalah barang yang digunakan oleh individu. Contohnya,
rumah, tabungan, dan mobil. Yang kedua adalah barang publik. Barang publik adalah barang yang digunakan untuk kepentingan banyak orang atau masyarakat umum. Contohnya, taman, jembatan penyeberangan, jalan raya, dan sekolah. Barang dan jasa berdasarkan hubungan dengan benda lain. Barang dan jasa berdasarkan hubungan dengan benda lain terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang dapat menggantikan barang lainnya. Contohnya, jika harga beras mahal, maka orang mengkonsumsi jagung. Yang kedua adalah barang komplementer. Barang komplementer adalah barang kegunaannya bertambah jika digunakan dengan barang lainnya. Contohnya, baju kemeja dengan dasi, sepatu dengan kaos kaki, serta mobil dengan bensin. Barang dan jasa berdasarkan proses pengolahannya. Barang dan jasa berdasarkan cara pengerjaan atau proses pengolahannya terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah barang mentah. Barang mentah adalah barang yang belum mengalami proses pengolahan. Contohnya, kelapa, kentang, dan ubi kayu. Kedua adalah barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang yang telah diproses pada tahap tertentu tapi belum menjadi barang yang siap pakai. Contohnya, benang, kopra, dan tepung beras. Yang ketiga adalah barang jadi. Barang jadi adalah barang yang siap digunakan. Contohnya, sepatu, tas, kemeja, dan komputer. Barang dan jasa berdasarkan bentuk dan sifatnya. Barang dan jasa berdasarkan bentuk dan sifatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah barang tetap. Barang tetap adalah barang yang bersifat tetap dan tahan lama. Contohnya, gedung, mesin pabrik, dan tanah. Yang kedua adalah barang bergerak. Barang bergerak adalah barang yang bersifat tidak tetap dan masa pemakaiannya tidak tahan lama. Contohnya, buah, sayur, beras, dan bahan bakar lainnya. Barang dan jasa berdasarkan tujuan penggunaannya. Barang dan jasa berdasarkan tujuan penggunaannya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah barang produksi. Barang produksi adalah barang yang digunakan untuk proses produksi, untuk menghasilkan barang lain. Contohnya, kain untuk produksi baju. Yang kedua adalah barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang yang dapat langsung digunakan tanpa proses pengolahan lagi. Contohnya, baju. Setiap hari manusia membutuhkan berbagai barang untuk memenuhi kebutuhannya. Kegunaan suatu barang menurut Myers dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah kegunaan bentuk. Kegunaan bentuk adalah kegunaan suatu barang muncul ketika suatu barang berubah bentuk. Contohnya di sini adalah papan, paku, cat, dan pelitur yang diolah menjadi meja, kursi, dan perbuatan lainnya. Dengan diubah bentuknya, barang-barang tersebut memiliki nilai yang lebih. Kedua adalah kegunaan tempat. Kegunaan tempat adalah kegunaan suatu barang muncul ketika suatu barang berpindah tempat. Contohnya di sini adalah pasir di pantai atau batu kapur di gunung akan memiliki nilai ekonomi setelah diangkut ke lokasi pembangunan gedung di kota. Ketiga adalah kegunaan waktu. Kegunaan waktu adalah kegunaan suatu barang muncul ketika digunakan tepat waktu. Contohnya adalah payung ketika hujan, makan ketika lapar. Keempat adalah kegunaan milik. Kegunaan milik adalah kegunaan suatu barang muncul ketika barang tersebut dimiliki. Contohnya adalah komputer yang ada di toko akan berguna setelah pembeli membayar dan memiliki barang tersebut, sehingga dapat digunakan. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir digunakan manusia untuk memaksimumkan suatu tujuan melalui pengorbanan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Prinsip ekonomi berdasarkan pelaku ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah konsumen.
Prinsip ekonomi konsumen adalah dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh kepuasan maksimal. Dalam hal ini, konsumen akan memilih barang dan jasa yang memiliki kualitas yang terbaik dengan harga yang murah dan terjangkau, atau konsumen berusaha untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dengan harga yang murah. Kedua adalah produsen. Prinsip ekonomi produsen adalah dapat menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah dan mutu tertentu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Prinsip ini dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan waktu, modal atau biaya, besarnya permintaan, dan harga jual. Ketiga adalah distributor. Prinsip ekonomi distributor adalah menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen dalam jumlah, mutu, dan waktu yang tepat dengan biaya atau pengorbanan tertentu. Motif ekonomi adalah suatu dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi dalam rangka mencapai keuntungan yang diinginkan dalam usaha. Ada dua motif. Yang pertama adalah motif intrinsik. Motif intrinsik merupakan keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas kemauan sendiri. Misalnya, saya ingin baju warna biru karena saya suka. Yang kedua adalah motif ekstrinsik. Motif ekstrinsik merupakan keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas dorongan orang lain. Contohnya, saya tidak lapar, tetapi karena melihat iklan di TV makan mie, saya pengen makan mie. Pilihan ekonomi antara kebutuhan dan keinginan. Pilihan ekonomi adalah keputusan sadar untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan cara tertentu. Untuk membuat pilihan, kita perlu menyeimbangkan manfaat yang kita peroleh jika kita memiliki sesuatu dan biaya yang harus kita keluarkan jika kita mengorbankan sesuatu. Kebutuhan merupakan semua bentuk barang dan jasa yang kita butuhkan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sementara itu, keinginan adalah segala kebutuhan berlebihan terhadap sesuatu yang dianggap kurang. Pada dasarnya, keinginan tidak bersifat mengikat dan kita tidak punya keharusan untuk segera memenuhinya. Prinsip yang mendasari pilihan ekonomi. Yang pertama adalah pendapatan terbatas yang mengharuskan pemilihan. Karena kelangkaan, kita semua memiliki pendapatan terbatas. Karena penghasilan kita terbatas, kita membuat pilihan tentang barang apa yang akan dibeli dan yang tidak akan kita beli. Kedua adalah konsumen membuat keputusan dengan mempertimbangkan alternatif. Jika biaya dua produk sama, konsumen akan memilih untuk membeli produk yang diharapkan memiliki manfaat yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika dua produk menghasilkan manfaat yang sama, konsumen akan memilih untuk membeli produk dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga adalah konsumen harus membuat keputusan tanpa informasi sempurna, tetapi pengetahuan dan pengalaman yang akan membantu. Contohnya di sini adalah misal ada warung bakso baru di dekat rumah. Kita coba tuh baksonya enak apa tidak. Nah, jika bakso ini tidak enak, maka dari situ kita belajar atau mendapatkan informasi penting untuk tidak lagi membeli bakso di warung yang tidak enak itu. Keempat, adanya nilai hukum marginal. Nilai hukum marginal adalah di mana ketika jumlah konsumsi meningkat, nilai guna yang didapat dari mengkonsumsi unit tambahan akan semakin menurun. Misalkan, ketika lapar kita makan semangkuk bakso. Bakso itu pasti sangat enak karena posisinya kita sedang lapar. Tetapi ketika kita nambah mangkok yang kedua, rasa bakso itu menjadi biasa saja. Nah, karena masih lapar atau karena penasaran nih, kita tambah lagi mangkok yang ketiga. Rasanya itu menjadi tidak enak karena kita sudah kenyang ya perutnya. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ekonomi atau kondisi di mana alat pemuas kebutuhan bersifat terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tak terbatas adalah dengan menerapkan skala prioritas. Skala prioritas ada 3. Prioritas 1 adalah kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang. Secara umum, kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan harus didahulukan pemenuhannya dibandingkan dengan kebutuhan lain. Jika tidak didahulukan, kelangsungan hidup dapat terancam. Yang kedua yaitu kebutuhan sekunder dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang
dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya, kebutuhan manusia akan televisi, kulkas, dan lain sebagainya. Tanpa televisi, manusia masih tetap hidup. Tapi karena sekarang kebutuhan televisi, jadi harus ada. Kedua itu kebutuhan yang akan datang. Contohnya itu seperti asuransi pendidikan, asuransi jiwa, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu prioritas 3 disebut kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan untuk menaikkan status sosial tadi ya. Pengelolaan keuangan. Pemenuhan kebutuhan berkaitan erat dengan uang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa uang memegang peranan penting dalam hidup kita. Agar kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat terpuaskan, kita harus dapat mengelola keuangan dengan baik. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, membuat pembukuan keuangan. Kita dapat membuat pembukuan mengenai besar jumlah pemasukan dan pengeluaran setiap minggu atau bulan. Dengan hal ini, kita dapat mengetahui apa saja kebutuhan yang harus diutamakan dan kebutuhan yang dapat dikesampingkan sehingga besar pengeluaran kita dapat terkontrol dengan baik. Yang kedua, memonitor dan mengevaluasi keuangan secara berkala. Hal ini diperlukan agar jika dalam keuangan kita terjadi masalah, kita dapat segera mendeteksi penyebab dan melakukan tindakan pencegahannya. Yang ketiga adalah membiasakan diri menabung sejak dini. Hal ini akan sangat membantu kita ketika menghadapi pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga. Dengan membiasakan diri menabung, kita sekaligus belajar membiasakan diri untuk hidup berhemat. Sekian materi konsep dasar ekonomi part 1. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti di konsep dasar ekonomi part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.